Baik, saudara pemirsa, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Rohul Kudus menerangi hati pikiran kami yang penuh dengan dosa ini, supaya kami mengerti betapa pentingnya kami hidup sekarang ini, hidup bagi Tuhan. Ini adalah satu masa kesempatan untuk mempersiapkan diri kami pada masa krisis akhir dunia, dan bila mana itu tiba-tiba datang di hadapan kami sudah siap, karena Tuhan sudah memeteraikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya jangan ada yang gagal, tetapi kami benar-benar menggunakan waktu yang sangat indah ini, hidup semata hidup bagi Tuhan. Ampun segala dosa kami, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyambung pelajaran kita, mengapa banyak gagal bila mana datang krisis akhir dunia yang dikatakan menjadi puncak pengguncangan bagi umatnya. Karena Tuhan mau hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia dan sudah meterai dan sudah hidup bagi Tuhan. Itulah yang akan sedia dan menang menghadapi guncangan terakhir dari iman umat Tuhan. Tapi menjadi judul pelajaran kita sekarang, mengapa banyak gagal? Apa penyebab utamanya? Mengapa banyak gagal? Roh Nubuat memberikan petunjuk kepada kita. Katakan di sini, karakter yang benar adalah persiapan yang kita butuhkan untuk dapat mengalahkan si naga dalam krisis akhir bumi. Bahwa akan terlambatlah membentuk tabiat setelah krisis akhir dimulai. Ini. Kalau krisis akhir sudah mulai, baru banyak orang menjawab, sudah mau kiamat, mari kita bertobat. Terlambat. Jadi dengan melihat ada krisis akhir sudah dimulai, mau bertobat sudah terlambat. Jadi kapan persiapannya? Ya sekarang. Jadi bukan kalau sudah kelihatan krisis akhir sudah mulai, baru orang bersedia, terlambat. Inilah firman Tuhan, saudara pemirsa. Jadi supaya kita lulus di dalam krisis akhir itu, dikatakan kita harus sudah mempunyai tabiat seperti Kristus. Karena standar tabiat yang akan dapat bertahan pada krisis itu, dikatakan standar itu hanya satu. Dikatakan di sini, Allah telah menentukan satu standar tabiat yang bisa masuk surga. Tabiat itu ialah tabiat Yesus Kristus. Tabiat dari mana datangnya, saudara pemirsa? Tabiat. Amanat kepada orang muda halaman 160 mengatakan begini, bahwa tabiat itu berasal dari kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita latih, akhirnya kebiasaan ini mendarah daging, akhirnya menjadi tabiat. Jadi saudara pemirsa, penting memperhatikan apa? Kebiasaan. Kebiasaan membuat, membimbing, menguatkan, mengajar, melatih tabiat. Saya mau tanya, kira-kira di mana kita memperbaiki tabiat, membuat standar, di mana proses atau tempat wadah yang paling pas di dalam meningkatkan tabiat ini sesuai dengan pertumbuhan pengetahuan tentang kebenaran. Dengarlah saudara pemirsa apa dikata Roh Nubuat di sini. Benar, Rohul Kudus sudah pergi ke seluruh dunia di mana saja. Ia bekerja di hati setiap orang. Akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang untuk dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Di dalam gereja, di dalam peribadatan. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu tinggalkan perbaktian, pertemuan ibadah. Di dalam Ibrani 10:25 dikatakan, jangan kamu lalai, jangan kamu lemah. Tetapi dikatakan, malah kamu harus lebih giat beribadah menjelang datangnya hari Tuhan yang segera. Ibadah gereja di mana Tuhan telah mengangkat, ada yang menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi guru, menjadi gembala, mengajarkan kebenaran Tuhan, mendemonstrasikan kuasa ilahinya di dalam gerejanya. Tetapi setan tahu benar bahwa dalam gerejalah merupakan satu wadah untuk mempertumbuhkan tabiat seperti Kristus, maka gereja adalah sasaran utama dari setan.
Saudara tahu bahwa nubuat tentang gereja ini, bila mana tiba satu saat pengguncangan, the church appear like about to fall, katanya. Gereja seolah-olah mau runtuh. But it does not fall, tapi tak pernah runtuh. Sementara umat-umat yang tak benar-benar setia dalam gereja terguncang keluar. Diguncang benar-benar gereja ini. Jadi gereja adalah tempat di mana kita harus mendemonstrasikan pertumbuhan iman kita. Jangan tinggalkan ibadah. Mari lebih setia. Mari lebih berkorban. Mari lebih giat mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja. Karena di gereja ini dikatakan adalah tempat di mana Allah mendemonstrasikan ilahinya, kuasa ilahinya, agar umat-umat memperoleh apa? Pertumbuhan. Kemudian ditambahkan lagi di sini, berkatnya harus datang melalui alat-alat yang telah ditetapkannya. Dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat itu. Apa salurannya? Jemaatnya. Datang melalui saluran yang telah ditetapkan. Melalui jemaatnya. Saluran-saluran berkatnya akan mengalir kepada umat-umatnya. Jadi dikatakan di sini kuasa gereja. Allah telah memberikan kepada gerejanya wewenang khusus dan kuasa di mana tak seorang pun dapat dibenarkan kalau menghina atau melecehkannya, melecehkan gereja Tuhan, melecehkan kuasa gereja Tuhan. Karena dengan berbuat demikian berarti dia menghina suara Allah. Allah memberikan kepada gerejanya wewenang khusus. Benar, gereja itu tidak sempurna, tapi kuasa Tuhan didemonstrasikan di dalam apa? Dalam gerejanya. Dengarlah apa pernyataan roh nubuat dalam peristiwa akhir zaman halaman 31. Allah telah mengaruniakan kuasa tertinggi di kolong langit ini kepada gerejanya. Di bawah kolong langit ini kuasa tertinggi diberikan kepada gerejanya. Sudah lihat? Adalah suara Allah pada umatnya yang bersatu dalam kapasitas gereja harus dihormati. Gereja adalah persekutuan umat-umat Tuhan yang telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Maka pemazmur mengatakan, I have seen you in the sanctuary. Aku telah melihat Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan di mana? Di dalam Ka'bahnya. Saya melihat kuasa dan kemuliaannya di rumah Tuhan. Sementara nubuat menegaskan banyak kekurangan di dalam gereja. Dikatakan ini, walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah satu sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatiannya yang terbesar dalam arti khusus. Gereja adalah panggung anugerahnya di mana dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati di dalam gereja. Jadi kalau saudara mau melihat orang soleh semua dalam gereja, itu tidak benar. Tetapi saudara jangan lupa gereja itu secara keseluruhan adalah alat Tuhan membimbing Anda memperoleh pertumbuhan yang sempurna sehingga Anda matang dan siap masuk lumbung Tuhan. Di dalam gereja dikatakan di sini belum tentu selamat. Setan telah jatuh ke alasan yang sama dengan ribuan orang jatuh sekarang ini juga. Kenapa? Karena berambisi menjadi orang nomor satu. Dalam gereja itu ada juga praktek-praktek memperoleh apa? Kehormatan diri, pujian yang sia-sia, bukan menunjukkan roh kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ada saja mereka berambisi menjadi orang nomor satu, tidak tunduk kepada pengendalian diri. Di sini Tuhan mau menegaskan bahwa walau dalam kegiatan gereja sekalipun, seseorang belum pasti selamat sebelum ia dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi saudara pemirsa, gereja itu, kegiatan di gereja, aktivitas di gereja atau jabatan gereja tidak menjamin keselamatan bagi seseorang. Kemudian ditambahkan di sini soal umat Tuhan memelihara hari Sabat. Tidak semua orang yang mengaku pelihara Sabat dimeteraikan. Banyak orang bahkan dari antara mereka sudah mengajarkan kebenaran ini, sudah menginjil, sudah memenangkan jiwa-jiwa kepada orang lain. Tidak menerima meterai Allah. Wah, kok bisa begitu saudara pemirsa? Mereka mempunyai terang kebenaran.
Mereka mengetahui kehendak Tuannya, tetapi mereka tidak mempunyai perlakuan yang sebanding dengan terangnya mereka. Jadi perlakuan, bukan jabatan, bukan kefasihan lidah, bukan kepintaran, bukan talenta, tetapi apa di sini? Tabiat seperti Yesus Kristus. Maka ditegaskan kembali saudara pemirsa dalam Kristen Service halaman 247. Bukan uang, bukan tanah, bukan jabatan, tetapi yang mempunyai tabiat seperti Kristuslah yang membukakan pintu gerbang Firdaus bagi kita. Bukan keagungan, bukan pencapaian intelek. Yang memenangkan mahkota kekal bagi kita hanyalah kerendahan hati dan kelemah lembutan bagi mereka yang telah membuat Allah berkarya di dalam anugerah Dia. Perubahan di dalam gereja, ditekankan. Gereja adalah panggung anugerahnya di mana Dia ingin menyatakan kuasanya. Untuk apa? Mengubah hati. Sementara di sebelah ada lalang, di sini ada gandum, tetapi dalam gereja, di sana kita memilih, membuat pilihan sendiri. Pilih Tuhan, pilih yang benar, pilih yang baik. Sementara yang lain tidak apa? Tidak memperhatikan. Di dalam gereja. Jadi kalau kita lihat ini, statement ini, berarti kita dapat melihat pertumbuhan kita melalui apa? Kegiatan kita dalam gereja. Apakah kita seseorang yang apatis, tidak peduli, pokoknya datang, duduk, pulang. Saya pikir bukan demikian orang yang bertumbuh dalam gereja. Tetapi dia menunjukkan kegiatannya, perhatiannya, aktivitas dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga mau memikirkan kemajuan gereja Tuhan. Kemudian dalam gereja dikatakan bertumbuh dalam tabiat. Tabiat apa ini? Kelemah lembutan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada kata-kata yang tidak didorong, tidak dibungkus dengan kasih, itu hambar. Siapa tidak bersalah dalam kata-kata adalah orang yang sempurna. Saudara pemirsa, di sini kita melihat kadang orang bertalenta itu seperti menunjukkan kata-kata yang kurang apa? Kurang halus. Tapi dikatakan senantiasa kata-katamu dengan apa? Bukan dengan kasih, bukan. Penuh kasih. Beda dengan kasih, beda dengan penuh kasih. Artinya kata-kata itu didorong oleh apa? Kasih. Baru benarlah kata-kata kita itu disebut tidak hambar. Tidak hambar. Bagaimana orang yang sudah pakai jubah itu berkata-kata? Bahasa orang yang lemah lembut tidak pernah membesarkan diri. Jadi kembar orang yang lemah lembut itu biasanya apa? Rendah hati. Ya, biasanya. Tetapi ada perumpamaan orang lembut kata setan katanya. Ya bisa-bisa saja secara penipuan munafiknya. Tapi kalau orang yang rendah hati biasanya perkataannya apa? Lemah lembut. Nah, pertumbuhan tabiat sekarang ini menjelang datangnya Tuhan dikatakan, sementara kita mendekati penutupan sejarah dunia ini, kita dengan cepat maju dalam pertumbuhan kekristenan. Jadi kecepatan untuk bertumbuh lebih sempurna cepat oleh kuasa Ilahi. Sementara kita dengan cepat memburuk. Ya, sudah baik-baik tiba-tiba terus cepat apa? Merosot. Jadi Tuhan memperlambat, bukan memperlambat, Tuhan mempercepat pertumbuhan daripada tabiat umat-umat Tuhan menjelang datangnya hari Tuhan. Yang tadinya Petrus yang sombong itu dipilih Tuhan jadi murid bersama Yesus 3 tahun lebih, baru kelihatan Petrus orang yang sombong jadi rendah hati, menjadi lemah lembut 3 tahun lebih. Itu zaman Petrus. Tapi menurut kutipan ini, saudara pemirsa, siapa dengar ini? Apa yang mereka pelajari bertahun-tahun lamanya, mereka harus pelajari dalam beberapa bulan. Kalau Petrus 3 tahun, mungkin 3 bulan. Cepat. Jadi tidak boleh kita berlambat-lambatan untuk membuat pertumbuhan tabiat secepat mungkin. Penyerahan sepenuhnya. Kenapa? Karena Ron Wood katakan, the end will come more quickly than men expect.
akhir zaman kedatangan Tuhan itu lebih cepat dari apa yang kita pernah sangka. Lebih cepat. Jadi kalau kita sangka undang-undang hari Minggu mungkin 10 tahun, tiba-tiba lebih cepat daripada yang kita sangka, aniaya itu diizinkan Tuhan datang menimpa umat Tuhan. Terlambatlah oleh karena kita tidak tahu kapan Tuhan batasi pertobatan seseorang itu sehingga Roh Kudus bisa tinggalkan. Yesus bila mana sudah selesai tugas pemeriksaan buku di dalam bilik yang maha suci, kita tidak tahu kapan namamu dan namaku dipanggil, diperiksa, ditetapkan. Bila mana masih dapati ada satu dosa yang belum diampuni, kita hilang, saudara. Karakter yang benar adalah persiapan yang kita butuhkan untuk dapat mengalahkan setan dalam krisis akhir bumi. Bahwa akan terlambatlah untuk membentuk tabiat bila mana krisis itu sudah mulai terlambat. Kemudian dikatakan bertumbuh di dalam kata-kata tadi, bertumbuh di dalam tabiat. Di sini bertumbuh dalam pengetahuan firman. Bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Di mana? Di dalam gereja. Jadi saudara pemirsa, ada seminar di gereja, pada pelajaran sekolah sahabat, ada khutbah. Menjadi pertanyaan sekarang, apakah Anda bertumbuh dalam pengetahuan dengan menyimak semua khutbah-khutbah, pelajaran firman Tuhan ataupun seminar yang ada di dalam gereja? Tapi kutipan ini mengatakan, marilah kita belajar kitab suci seperti belum pernah belajar sebelumnya. Kecuali Anda naik ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih suci dalam hidup keagamaan, maka Anda tidak sedia untuk kedatangan Tuhan. Mari belajar kitab suci seperti apa? Belum pernah kita belajar sebelumnya. Sekarang pelajaran kita mengenai nubuatan, dikatakan ini. Nubuatan khususnya Wahyu 14. Pekabaran yang Masih Tuhan hari ke-7 kabarkan ke seluruh dunia. Harus jelas kita mengerti. Apa itu Wahyu 14? Pekabaran 3 malaikat. Banyak manusia, jutaan manusia hidup akan binasa dalam ketidaktahuan dan kesalahan. Jadi saudara pemirsa, umat Advent tahu pekabaran 3 malaikat, tapi tidak tahu isinya. Dan tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk ikut dapat mengetahui pekabaran dan menyebarkan juga pekabaran itu. Kembali kepada ajakan bertumbuh, Kolose 1:10. Hingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi upah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Setelah pemirsa akan datang ajaran-ajaran sesat menyimpang dari Alkitab. Dan banyak orang akan terbabit dan tertipu. Tetapi kalau kita bertumbuh, teruslah menyelidiki firman Tuhan, kita pasti akan siap untuk dimeteraikan. Kutipan ini menjelaskan satu jaminan untuk dapat lulus dalam menghadapi krisis saat dikatakan. Siapa yang tahan berdiri? 2 Selected Messages 105. Mereka yang sanggup untuk berdiri ialah mereka yang pengetahuannya terus bertambah-tambah di akhir zaman ini. Mereka yang terus rajin belajar, bertumbuh. Ini kutipan mengatakan, mereka itulah yang tahan berdiri. Jadi kalau orang malas belajar, merasa kata sudah cukup baiklah, sudah yang kita tahu aja, kita tahu sudah selamat. Tidak. Harus terus lapar, haus akan kebenaran Tuhan. Terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Dan saudara pemirsa dikatakan, mustahil bertumbuh jika dua dilupakan. Berdua di rumah tangga, oke, penunggu pagi, penunggu sore. Berdua di kumpulan Rabu, di gereja, oke. Tetapi bukan itu yang terpenting. Di tempat yang tersembunyi, biarlah jiwa dibukakan kepada Allah. Doa-doa pribadi di tempat yang tersembunyi. Itu paling penting untuk pertumbuhan kita. Satu bahaya besar, apa dikatakan di sini? Bahaya yang menimpa umat Tuhan paling besar ialah bila mana mereka tidak mempelajari pelajaran kebenaran masa kini. Present truth is shut out, no place in our foreheads
for the seal of the living God. Kalau kebenaran masa kini tidak kita pelajari, saudara pemirsa, kutipan ini mengatakan tidak akan dimeteraikan. Mari pelajari tulisan-tulisan roh nubuat. Pelajari tentang pekabaran peringatan terakhir pemeteraian. Peringatan terakhir ini adalah pekabaran mempersiapkan orang menerima meterai Allah yang hidup. Apa Anda sudah siap untuk pemeteraian ini? Inilah merupakan satu pekabaran terakhir, dikatakan pekabaran tentang pemeteraian. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Aku melihat nama malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan merusakkan bumi dan laut dan pohon. Katanya, jangan merusakkan bumi, jangan merusakkan laut, pohon, sebelum kami pemeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Saudara pemirsa, jangan lupa syaratnya untuk dimeteraikan adalah harus belajar present truth. Belajar kebenaran masa kini, dikatakan menuruti semua kebenaran masa kini, baru mereka siap menerima tabiat surgawi dan dipersiapkan menerima meterai Allah yang hidup. Kebenaran masa kini kita ikuti semua dengan tertib. Kita memiliki tabiat yang suci. Memiliki tabiat yang suci, kita dimeteraikan. Bila mana dimeteraikan, semua dosa-dosa sudah diampuni. Kita lulus dalam pengadilan terakhir di surga. Kita beroleh apa? Hujan akhir. Kita ikut menyelesaikan pekerjaan Tuhan di seluruh bumi ini. Dikatakan itulah kuasa hujan akhir dan terselesaikan sangat cepat dengan kecepatan halilintar. Akhirnya Injil tiba seluruh dunia ini. Maka Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dia mengganti jubah keimamanannya, ganti dengan jubah kerajaan. Dia turun dari surga bersama seluruh malaikatnya. Apakah Anda dan saya siap? Siapkan diri sekarang ini. Sekarang ini adalah masa persiapan. Bila mana aniaya krisis akhir sudah mulai, terlambat mempersiapkan diri. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pekabaran persiapan ini. Ternyata banyak yang gagal karena tidak bersiap memulai sekarang ini. Sehingga bila mana sudah dimulai krisis akhir, ternyata banyak yang tak siap dan terguncang. Marilah Tuhan tolong kami sekarang bergumul, berjuang dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan semampu mungkin. Menjadi pemenang dalam Tuhan oleh memohon dengan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus. Agar kami dimeteraikan. Semua firman kebenaran masa kini kami mau amin dan ikut. Dengan pertolongan Tuhan kami lulus dan akhirnya kami termeterai. Supaya kami boleh lulus, harus kami mulai sekarang. Kalau tidak ada memulai persiapan, tidak ada yang menang. Terpujilah Engkau Tuhan memberikan kepada kami pengertian bahwa kemenangan hanya bagi orang yang sudah membuat persiapan saat ini juga. Inilah doa seru kami Tuhan. Dengarlah kami Tuhan, ampun segala dosa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.